Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-16 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran daring atau online, kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan organ utama rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan merupakan proses perombakan makanan menjadi sari-sari makanan yang berstruktur lebih sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses ini berlangsung di dalam organ-organ pencernaan. Apa itu organ pencernaan? Organ pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Pada kali ini Bapak hanya menyampaikan organ pencernaan utama. Untuk pencernaan tambahan nanti pada pertemuan selanjutnya. Organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama berupa saluran utama berupa saluran pencernaan yang dilalui makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Mekanis ini menggunakan gigi dan lidah, sedangkan kimiawinya adalah air ludah. Nah, alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu berupa pertama ada gigi, yang kedua adalah lidah, yang ketiga adalah kelenjar ludah atau glandula salivalis. Yang pertama gigi. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sehingga makanan menjadi lebih halus. Dengan demikian makanan menjadi mudah ditelan. Secara struktural, gigi dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu puncak gigi atau mahkota gigi, merupakan bagian gigi yang berada di atas gusi. Kemudian leher gigi merupakan bagian gigi yang berada di dalam gusi, dan akar gigi merupakan bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Permukaan akar gigi dilapisi semen gigi yang berfungsi untuk membantu perlekatan gigi pada gusi. Nah, kemudian yang kedua lidah. Terkait dengan fungsi pencernaan, lidah berperan membantu menelan makanan, mengatur letak makanan, dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Selain itu, lidah juga berperan untuk merasakan sensasi manis, pahit, asin, dan asam. Bisa dilihat pada gambar. Hal ini dikarenakan pada lidah terdapat papila-papila yang peka terhadap berbagai rasa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kelenjar ludah, glandula salivalis. Di dalam rongga mulut terdapat tiga pasang kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar ludah bawah rahang atau kelenjar submaxillaris, dan kelenjar ludah bawah lidah atau kelenjar sublingualis. Ludah merupakan cairan pekat yang mengandung air, lendir, garam, dan enzim petialin, sehingga makanan yang kita cerna seperti nasi itu terasa manis karena adanya enzim petialin.
Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau saliva sebanyak 2,5 liter per harinya. Fungsi air liur atau ludah dalam proses pencernaan sebagai berikut. A. Mengandung enzim pitialin yang berfungsi merombak amilum polisakarida menjadi maltosa disakarida. Kemudian sebagai pelumas makanan sehingga mempermudah proses menelan makanan. Yang C. Melindungi selaput mulut dari panas, dingin, dan basah. Yang D. Merangsang papila pengecap pada lidah. Yang E. Membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Nah, ini adalah pada rongga mulut. Yang B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 25 cm. Pada dinding kerongkongan terdapat kelenjar mukosa dan otot-otot polos. Kelenjar mukosa menghasilkan cairan yang berfungsi membasahi makanan sehingga menjadi licin. Gerak peristaltik itu terdapat di dalam kerongkongan untuk menghancurkan makanan, yaitu merupakan gerakan meremas-remas makanan yang berbentuk gumpalan-gumpalan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang C adalah lambung atau ventriculus. Lambung terletak di rongga perut sebelah kiri di bawah diafragma. Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Lambung merupakan kantong besar yang dindingnya bersifat elastis sehingga dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Di dalam lambung, makanan dapat disimpan selama 2-5 jam. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian di dalam lambung ada getah lambung yang mengandung zat-zat berikut. Yang A, yang nomor 1 adalah asam klorida atau ACl, berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan, menghentikan aktivitas enzim pitialin, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin dan mengubah sifat protein. Duanya, enzim renin, berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Yang ketiganya, enzim pepsin, berfungsi menguraikan protein menjadi peptid. Yang D, usus alus intestinum. Usus alus merupakan saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Di dalam usus alus, makanan dicerna secara kimiawi. Usus alus dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama usus 12 jari atau dikenal dengan duodenum. Merupakan muara dari 2 saluran yang berasal dari kantung empedu dan kelenjar pankreas. Yang kedua, usus kosong atau jejonom. Di dinding usus kosong jejonom terdapat kelenjar yang menghasilkan beberapa jenis enzim berikut. A. Enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas. Yang B. Lipase, berfungsi menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang C. Sukrase, berfungsi mencerna sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Yang D. Maltase, berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Yang E. Laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang F. Erepsin, berfungsi mengubah dipeptida atau peptun menjadi asam amino. Yang G. Disakarase, berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang H. Peptidase, berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang nomor 3, usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus penyerapan terdapat lipatan atau lekukan yang disebut zonjot usus atau pili. Pili berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat-zat makanan berlangsung lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air diserap oleh kapiler darah dalam pili. Yang E adalah usus besar atau kolon. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Kemudian bakteri yang membantu pembentukan feses dalam tubuh kita adalah Escherichia coli. Feses mengandung bakteri, selulosa, dan bahan-bahan lain yang tidak dicerna.
Bagian akhir usus besar adalah rektum atau porus usus. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan melalui anus. Yang terakhir adalah anus. Anus terdiri atas dua lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Kedua jenis otot ini bekerja sama mengeluarkan feses atau dikenal dengan defekasi tadinya. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.